Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Baik. Untuk pelajaran hari ini, kita ada di materi 3, yaitu aku, anak, soleh. Di materi ketiga. Tentang apa nanti kita bahas. Sebelum itu, saya pengen untuk dipimpin doa dulu salah satunya. Ketua kelas, silakan. Yang betul tadi sudah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ya? Semuanya masuk? Saya absen dulu satu-satu dari yoga. Hadir, Pak. Adit, Hadir, Pak. Krisna. Hadir, Pak. Sebelum kita menginjak materi intinya, mari kita tepuk semangat dulu agar pembelajaran hari ini tambah semangat. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, semangat. Oke. Jadi kenapa kok kita tepuk semangat? Agar pembelajaran hari ini tambah semangat. Jadi pelajarannya itu semangat, insya Allah nanti apa yang disampaikan dalam pembelajaran juga masuk, gitu guys. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pembelajaran. Yang pertama, mengapa Allah menciptakan dua hal yang berbeda? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Apa perbedaannya? Agar saling melengkapi. Dari perbedaan itu kira-kira dampaknya positif apa negatif? Positif ya? Positif. Jadi adanya perbedaan yang Allah ciptakan di dunia ini itu berdampak positif. Contohnya ya ada siang, ada malam. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang kita mau ajarkan pada kesempatan hari ini yang pertama yaitu mampu menjelaskan makna hidup indah saling menghargai. Materi yang pertama yaitu indahnya saling menghargai, ada di slide yang saya tampilkan di papan. Baik. Saling menghargai artinya adalah apa? Menghormati dan menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Jadi artinya menghargai itu adalah menghormati dan menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Kalau kita tidak menghargai orang, maka orang lain juga enggan untuk menghargai kita. Dan sebaliknya seperti itu. Makanya kenapa kok kita harus saling menghargai kepada orang. Contoh misalkan ada Pak Guru dan Bu Guru di sekolah misalkan lewat di depanmu, apa yang kamu lakukan? Salam. Oh, benar. Salim. Kalau kita tidak menghormati gurunya, berarti gimana? Biasanya menghindar. Ya. Pernah seperti itu enggak? Tidak ya. Kalau ketemu Bu Guru dan Pak Guru, ya kita salim dan salam gitu. Mengapa kita harus saling menghargai? Ada di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Jadi kalau kita saja sudah dibuat yang baik oleh Allah, kenapa kita tidak membuat baik kepada orang lain? Lalu kita harus bagaimana? Nah, yang pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya. Di perbedaan suku dan budaya itu kalau di Indonesia, karena masyarakat atau bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak suku dan budaya yang berbeda, benar nggak?
Suku Jawa sama suku Sunda beda Pak? Sama? Beda. Dan seterusnya memiliki budaya juga yang berbeda. Lah terus gimana kalau kita ketemu orang yang sukunya berbeda dengan kita? Menghargai, gitu loh. Dengan apa? Ya tadi kita menghargai, yo sapa, yo salim kalau lebih tua dan seterusnya. Begitu. Itu caranya kita untuk menghargai antar suku dan budaya. Nah, hal ini disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kita baca bersama-sama. Ta'awudz basmalah 1 2 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha alimun khabir. Baik. Jadi itu tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah agar saling mengenal. Oleh awake dhewe tidak saling mengenal. Nah, berarti kita mengingkari perintah Allah. Menghargai keyakinan orang lain. Keyakinan itu dapat diartikan sebagai agama. Jadi kita itu tidak boleh yang paling benar. Oh, saya itu agamanya Islam. Kamu bukan Islam, berarti kamu salah. Oh, salah. Tidak boleh seperti itu. Temennya misalkan ada di dalam sebuah kelas misalkan. Temanmu kebetulan beragama Kristen. Nah, terus kamu sebagai umat Islam ya tidak boleh membuli. Oh, kamu itu bukan seagama dengan saya, berarti nggak tak temeni. Nah, ini yang salah. Mempersilahkan teman menjalankan ibadahnya sesuai kepercayaannya. Terus yang ketiga, menghargai pendapat orang lain dalam diskusi. Biasanya kita itu kalau berdiskusi tidak boleh pendapat kita itu dibilang yang paling benar, tidak boleh. Nah, setiap individu memiliki pendapat masing-masing, maka kita harus menghargai. Nah, setelah ini saya mau menampilkan sebuah video pembelajaran. Silakan disimak apa yang bisa kita ambil dari video yang mau saya tampilkan. Tentang apa tadi? Toleransi, apa nih? Menghargai. Nah, baik. Setelah saya sampaikan tadi materi-materi tentang perbedaan, menghargai dan seterusnya, saya mau membagikan LKPD. Yang ini nanti silahkan didiskusikan di kelompok masing-masing. Kemudian nanti kalian presentasikan per kelompok maju ke depan bergantian. Nah, di studi kasus 1 silahkan nanti yang mengerjakan kelompok 1 dan 3. Studi kasus 2. Itu nanti dikerjakan oleh kelompok 2 dan 4. Dari sini ada pertanyaan yang kurang jelas. Sudah jelas? Baik. Saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Cukup nggak? 20 menit cukup? Insya Allah cukup ya. Satu soal 20 menit. Cukup loh? Insya Allah cukup. Yang nggak paham bisa ditanyakan. Bertanya jangan takut. Mulai takut malah nggak bisa. Anak yang tidak mau masuk sekolah. Bagaimana sebaiknya sikap yang kamu tunjukkan kepada anak tersebut? Nah, situ silakan ditulis. Studi kasus 1. Di sekolah terdapat beberapa siswa yang tidak menghormati guru di kelas dengan selalu ramai. Bagaimana sikap yang sebaiknya kamu lakukan melihat fenomena tersebut? Sudah selesai semua ya? Baik. Kalau sudah selesai semua, kita setelah ini mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian. Tapi sebelum itu, kita coba tepuk semangat lagi, biar tambah semangat. Ayo, siap? Tepuk 1, yes. Tepuk 3,
Semangat. Baik. Itu ya. Yang lain menyimak sambil nanti ditanggapi. Baik, silakan maju kelompok 1 ke depan. Yang lain silakan disimak. Menurut kelompok lain bagus apa sangat bagus? Nah, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dari kelompok yang lain silakan menanggapi bagus apa sangat bagus? Bagus. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Kelompok yang lain silakan menanggapi bagus apa sangat bagus? Sangat bagus ya. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok terakhir kali ini. Baik, itu bagaimana menurut kalian dengan adanya fenomena ramai sendiri saat gurunya menjelaskan? Baik apa buruk? Itu berarti dia tidak menghormati. Kemudian studi kasus 2 tentang apa tadi? Seringkali terjadi pembulian, ya, pembulian di lingkungan. Akibat dari pembulian itu, akhirnya anak sering tidak mau masuk sekolah. Nah, ini juga wujud dari pembulian. Apa yang harus kita lakukan? Tetap berteman dengan siapapun, walaupun mereka berbeda dengan kita. Selanjutnya, silahkan ada soal evaluasi di halaman terakhir. Dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri untuk evaluasi hari ini. Nanti setelah selesai mengerjakan, silahkan dikumpulkan ke depan. Soalnya mudah-mudah mungkin jawabannya yang sulit, ya toh. Alhamdulillah sudah semua, silahkan dikumpulkan ke depan semuanya bergantian. Yuk, dari kelompok 1 dan terakhir kelompok 4. Baik, kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kesimpulan dari pelajaran hari ini tentang sikap saling menghargai, yaitu 1. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Yang kedua, menghargai perbedaan kepercayaan. Yang ketiga, kita menghargai perbedaan pendapat. Hal tersebut akan mencegah terjadinya konflik dan perpecahan. Kalau kita mau untuk saling menghargai, tentunya pasti tidak ada konflik dan perpecahan. Jadi, maukah kalian mulai hari ini, untuk saling menghargai kepada orang lain? Mau apa tidak? Mau. Untuk itu, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini. Silahkan dipimpin berdoa. Yang tepat doa. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2.